sudah buat bagi kita. Terlalu besar apa yang Tuhan buat bagi kita. Kita yang seharusnya binasa masuk dalam api neraka. Apa yang terjadi? Dia ambil hukuman itu di dalam dirinya. Dia yang menjalankannya. Bukankah itu kasih yang nyata dari Tuhan? Karena itu apa yang terjadi? Jangan kalau ada yang tidak enak apa yang terjadi, kita langsung bersungut-sungut kepada Tuhan. Tapi seringkali apa yang terjadi justru ya itu adalah tandanya Tuhan mengasihi kita. Dia mau supaya saudara dan saya kembali pada jalan yang benar. Kalau kita menyadari demikian, kekristenan jadi berbeda. Dan dalam segala hal, nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi dengan tegas kami mau katakan, di balik kesukaran ada rencana Tuhan. Karena seringkali kesukaran adalah kunjungan Tuhan untuk berkhotbah menegur kita supaya kita kembali pada jalan yang benar. Ingat, suatu kali dunia akan dihukum. Tuhan tidak ingin satupun anak-anaknya turut terhukum. Kalau kita baca kisah tentang Lot, bacalah Alkitab kita. Tidak ada di hati Tuhan ingin menghukum istri Lot menjadi tiang garam. Tapi kalau kita menelitinya, kita akan menemukan kenapa istri Lot pada akhirnya menjadi tiang garam. Jawabannya sederhana saja, karena tidak menghormati Tuhan, tidak menghargai perkataan Tuhan. Dan kami ingin katakan, jangan sampai kita seperti istri Lot, menganggap remeh firman Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini, bersyukurlah kalau saudara dan saya mengalami kesulitan, kalau kita mengalami kesukaran. Karena kesukaran seringkali merupakan kunjungan Tuhan supaya kita kembali. Itu tangannya. Untuk apa? Supaya kita kembali pada jalannya. Haleluya. Karena hanya jalan Tuhanlah jalan yang memiliki kepastian di dalam kehidupan ini. Dunia tidak ada kepastian. Tapi dikala engkau berjalan pada jalan-jalannya Tuhan, ada kepastian di dalam kehidupan kita. Saya ulangi membaca Mazmur 119 ayat 71 tadi. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Saya waktu membaca, mempelajari ini, saya pikir hebat sekali. Iya, sudut pandang daripada Daud. Lantas dia katakan, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Haleluya. Memang kalau kita mau jujur, semua orang merasa benar menurut pendapatnya. Haleluya. Tetapi apa yang terjadi dikala kita berkaca pada firman, kita akan menemukan siapa diri kita yang sesungguhnya. Saya mau pastikan, siapapun kita, hidupmu berharga. Siapapun kita, Tuhan mengasihi kita. Dan itu sudah terbukti. Bahwa Allah, dia menjelma menjadi manusia yang kita kenal di dalam Yesus. Dia mengambil rupa manusia karena kasihnya buat kita. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Karena itu mana mungkin saudara dan saya dia tuntut untuk masuk ke dalam kebinasan. Kami ingin katakan, Bapa yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anaknya. Apalagi Bapamu yang di sorga, Bapa kita yang di sorga, yang sudah terbukti kasihnya kepada kita. Jadi di balik kesukaran ada rencana Tuhan. Yang pertama, kesukaran adalah khotbah. Supaya kita tidak binasa selama-lamanya. Tetapi kita kembali pada Tuhan dan pada rencananya. Yang kedua, di balik kesukaran ada rencana Tuhan. Yang kedua kami pelajari, kesukaran seringkali tangan Tuhan untuk membentuk kita. Apa artinya membentuk kita? Karena banyak kali orang yang sudah percaya pada Yesus, karakternya jelek. Kelakuannya jelek. Bayangkan kalau orang Kristen menipu, mencuri, korupsi,
Saya harus katakan dengar baik. Malam hari ini tangkap kebenaran ini. Jadi, di balik kesukaran ada rencana Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk karakter kita. Waktu kita bertobat, Tuhan menerima kita apa adanya. Siapapun kita. Betapapun rusaknya hidup kita, Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi, waktu kita ada di tangan Tuhan, sudah menjadi milik kepunyaannya, saya pastikan, Dia akan membentuk kita. Haleluya. Dia akan membentuk kita. Hal-hal yang tidak sesuai menurut Tuhan, yang masih ada tertinggal dalam diri kita, Dia akan potong. Dia akan buang. Haleluya. Bukan balas dendam, tetapi karena Dia punya rencana yang indah dalam hidup kita. Miliki pikiran Kristus malam hari ini. Sehingga saudara dan saya pada akhirnya dikala menghadapi kehidupan ini, saudara dan saya tidak akan jadi bersungut-sungut. Tetapi sebaliknya, saudara dan saya memiliki sudut pandang yang benar melihat segala sesuatu. Jadi yang kedua, untuk membentuk karakter kita. Saya ingin kita buka Yesaya 43. Kitab Yesaya 43 dikatakan demikian. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-21. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Ayat 21 dikatakan demikian. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Haleluya. Luar biasa kebenaran ini. Ambil ini buat kehidupan kita. Jadi di balik kesukaran ada rencana Tuhan. Tuhan gak pernah iseng. Haleluya. Semua yang terjadi dalam hidupmu dan hidupku, saya pastikan semuanya tidak luput daripada pengamatan Tuhan. Bahkan kami berani berkata, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Alkitab katakan dengan jelas, rambutmu jatuh satu saja Tuhan tahu. Jadi jangan lagi bersungut, jangan lagi berkata, kenapa kok begini terus? Kenapa? Berhenti komplain. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, yang tidak pernah ingkar janji kepada kita. Waktu kita tidak setia saja Dia setia. Apalagi saudara udah percaya. Haleluya. Kalau Dia izinkan kesukaran, kesulitan, itu khotbah supaya hidupmu kembali pada jalan yang benar. Yang kedua, kalau Dia izinkan kesukaran, kesulitan, itu tangan Tuhan untuk membentuk karakter kita. Sifat kita, tabiat kita. Karena Dia ingin saudara dan saya seperti Dia. Haleluya. Karakter memang bukan jalan untuk ke sorga. Bukan. Tapi kalau kita masih ada di dalam dunia ini, perlu memiliki karakter seperti Kristus. Jalan ke sorga itu cuma satu, yaitu Yesus.